Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang mau mampir di channel ini. Cerita ini saya ambil dari @akarasa dan diceritakan oleh, sebut saja, Kang Parman. Kang Parman ini adalah seorang warga dari kota Tuban, dan dia itu pada saat itu bekerja di kota Gresik. Pada waktu itu di desa Kang Parman sedang diadakan pilihan kepala desa. Singkat cerita, Kang Parman berangkat dari kota Gresik ke Tuban, berangkat pukul 7 malam, dan perkiraan Kang Parman sampai kota Tuban itu sekitar jam 10. Tapi pada waktu itu nggak tahu ada apa, waktu bis baru keluar dari terminal tuh, di depan tuh jalan ditutup oleh pihak kepolisian, dan mau nggak mau supir yang mengendarai bis bersama Kang Parman itu harus melewati jalan alternatif, walaupun sedikit memutar lebih jauh dari biasanya. Jadi yang biasanya Kang Parman itu sampai kota Tuban jam 10, pada waktu itu Kang Parman tiba di Tuban jam 1 dini hari. Kang Parman waktu itu turun di dekat DPRD Tuban, dan di sana pada waktu itu sekitar tahun 98, jadi belum ada ojek sampai selarut itu. Di sana cuma ada 3 tukang becak, dan setelah Kang Parman melihat tukang becak itu, tidak ada salah satu dari tukang becak itu yang dia kenal. Soalnya Kang Parman juga mempunyai tetangga, seorang tukang beca. Jadi Kang Parman pada saat itu udah nggak mau nunggu lama, yang penting cepat sampai rumah. Tapi waktu dia nego harga dengan tukang becaknya, tukang becak itu entah alasannya apa nggak mau mengantar Kang Parman sampai depan rumah. Di samping rumah Kang Parman itu jauh, sepi, jalan di desa Kang Parman itu masih jalannya makadam atau jalan belum aspal, yang mau diaspal. Singkat cerita, setelah nego jadi sama tukang beca, Kang Parman diantarkan sampai SD Ibtidaiyah yang dulu Kang Parman pernah sekolah di situ. Sampai di situ Kang Parman turun, dan di situ sangat sepi sekali. Soalnya pada tahun-tahun itu rumah masih sangat sepi. Jarak dari rumah ke rumah masih jauh. Terus di samping itu lampu penerangan jalan tuh belum ada. Jadi cuma ada lampu rumah warga, itu pun lampunya masih lampu 5 watt yang enggak terlalu terang. Jadi di jalan tuh masih tetap gelap. Dan pada waktu itu jalan di Kampung Kamawan masih banyak sekali pohon-pohon besar,
terus bambu-bambu itu masih banyak, jadi semakin ngeri suasana pada malam itu. Lanjut ke cerita, setelah Kang Parman sampai ke SD yang pernah dia sekolahi dulu, di situ dia teringat pada cerita-cerita misteri dari warga. Soalnya pas di depan SD itu ada makam yang terkenal angker. Setelah nggak pikir panjang, Kang Parman melangkahlah menuju ke rumah melewati jalan yang sepi itu. Kang Parman waktu itu berjalan sendiri, dan jarak dari rumah sama dia turun becak itu sekitar masih 1,5 kilo. Setelah Kang Parman berjalan sekitar 20 meter dari makam, tiba-tiba dari arah belakang tuh ada suara benda jatuh, seperti kelapa gludak. Dan secara refleks Kang Parman itu langsung menengok ke belakang. Walaupun dia sebenarnya juga ngeri, tapi juga mau nggak mau juga dia pengen lihat. Jadi dia secara spontan langsung nengok ke belakang. Dan waktu itu Kang Parman tidak melihat apapun, tapi udah sedikit merasakan merinding di tubuhnya itu. Terus Kang Parman jalan lagi sekitar 5 langkah dari tempatnya tadi. Ada suara kayak batok kelapa digelindingin, kluduk. Terus Kang Parman refleks lihat ke belakang, dan di belakang tuh tidak ada apa-apa lagi. Setelah itu Kang Parman mulai merasakan ketakutan, dan dia agak berjalan lebih cepat, lebih tepatnya agak berlari. Setelah itu, setelah Kang Parman agak berlari, di belakangnya ada lagi suara seperti itu tadi, tapi dibarengin dengan suara ketawa ngikik, tapi bukan cewek, pokoknya ketawa ngikik gitu. Nah itu Kang Parman juga menengok ke belakang lagi, dan ternyata tidak ada lagi. Nah tapi pada saat itu Kang Parman menoleh ke belakang itu, suara itu masih tetap ada, wujudnya nggak ada, tapi suaranya ada. Kang Parman mulai menyisir dari kiri ke kanan, tetap nggak ada, tapi suaranya tetap ada. Suara ketawa sama suara seperti kelapa itu yang digelindingin. Secara spontan Kang Parman melihat dekat kakinya. Dia pun langsung berteriak, soalnya di dekat kakinya itu ada seperti batok kelapa, ada matanya, dan giginya itu seolah meringis kesakitan. Nah itu di kampung Kang Parman itu disebut gelundung beringis. Spontan Kang Parman langsung lari ketakutan, tapi makhluk itu tetap ngejar Kang Parman, terus ngejar sama
ngeluarin suara seperti ketawa ngigik gitu. Terus Kang Parman lari, diikutin terus. Nah itu kan terus Kang Parman keinget tetangganya yang juga pernah di teror sama makhluk gelundung beringis itu. Tapi bedanya kalau Kang Parman takut, kalau tetangganya itu nggak takut. Jadi kata tetangganya kalau ditakut-takutin sama gelundung beringis, kamu liatin terus kamu ludahin kepalanya, pasti nanti langsung hilang sendiri. Bener aja, Kang Parman yang pada waktu itu sebenarnya sangat ketakutan, dia juga memberanikan diri, dia berhenti, langsung diludahin pas atas batok kelapa itu. Setelah berapa langkah dia meludahi itu, spontan dia menengok ke belakang lagi. Dan memang benar kata tetangganya, gelundung beringis itu udah nggak ada. Jadi buat teman-teman yang jika diteror apa ketemu hantu gelundung beringis, langsung aja diludahin kepalanya, pasti hilang. Cukup sekian cerita ini, mungkin secara penyampaian kurang menarik atau tidak bisa sampai ke pendengar. Saya mohon maaf, soalnya ini baru pertama kali saya membawakan cerita misteri. Demikian cerita ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jika kalian suka sama cerita seperti ini, tolong dibantu like biar channel ini semakin maju dan saya lebih sering lagi mengupload channel-channel misteri seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.